Eber bin Sela, kisah nama dalam Alkitab. Dalam kisah-kisah kuno yang diwariskan dari generasi, nama Eber bin Sela menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah bangsa-bangsa menurut catatan Alkitab. Dengan memerhatikan alur silsilah ini, kita dapat memahami bahwa Eber merupakan keturunan dari garis yang dipercaya menjadi cikal bakal bangsa-bangsa Semitik, termasuk bangsa Ibrani yang kelak memainkan peranan penting dalam sejarah dunia kuno dan perkembangan iman monoteistik. Ia lahir ketika ayahnya, Sela, berusia 30 tahun. Dan Eber sendiri kemudian hidup selama 434 tahun. Nama Peleg sendiri memiliki makna yang sangat dalam. Karena pada masa Peleg, bumi terbagi sebuah referensi yang dipahami banyak pakar sebagai tanda terjadinya peristiwa besar, seperti penyebaran bangsa-bangsa setelah peristiwa Menara Babel. Ia menjadi figur yang menghubungkan masa setelah air bah dengan masa pembentukan bangsa-bangsa. Eber adalah simbol dari generasi yang harus menghadapi dunia yang telah berubah total setelah air bah. Dunia yang penuh dengan tantangan, perbedaan, dan kemungkinan baru. Dalam catatan silsilah ini, Eber disebut bersama dengan para leluhur lain, dan perannya sebagai nenek moyang bangsa-bangsa ditekankan kembali. Kisahnya juga berbicara tentang tema-tema universal, seperti ketekunan, keberanian menghadapi perubahan, dan pentingnya menjaga warisan leluhur. Eber hidup di masa transisi yang besar. Ketika dunia sedang membangun kembali setelah kehancuran besar, ia harus menavigasi dunia baru, membesarkan keluarga, dan meneruskan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Dalam dunia yang terus berubah, identitas menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dengan mengenal kembali figur seperti Eber, kita diingatkan untuk tidak melupakan asal-usul dan warisan yang telah diberikan oleh generasi sebelumnya. Ini adalah bekal penting dalam menghadapi tantangan zaman. Karena dengan mengenal akar, kita dapat berdiri teguh dan melangkah dengan percaya diri ke masa depan. Dalam hal ini, Eber adalah simbol dari setiap manusia yang harus berdiri di antara masa lalu dan masa depan, menjaga tradisi sekaligus membuka diri terhadap pembaruan. Melalui namanya, bangsa Ibrani menemukan akar mereka, dan melalui keturunannya, kisah besar tentang iman, pengharapan, dan kasih Allah terus berlanjut. Eber menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara kehancuran dan pembaruan, antara tradisi dan transformasi. Namanya tetap abadi, tidak hanya dalam catatan silsilah, tetapi juga dalam hati setiap orang yang percaya akan pentingnya sejarah, identitas, dan panggilan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Eber dalam pemahaman identitas dan sejarah bangsa Israel. Melalui Eber, kita belajar bahwa setiap perjalanan, setiap keluarga, dan setiap warisan adalah bagian dari kisah besar yang terus berlanjut, kisah tentang manusia, iman, dan harapan yang tidak pernah padam. Melalui garis keturunan yang berasal dari Eber, muncul tradisi iman yang menekankan kesetiaan kepada Allah, pentingnya keluarga dan komunitas, serta panggilan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tidak semua orang akan menjadi pahlawan besar dengan kisah dramatis, namun setiap orang adalah bagian dari rantai sejarah yang lebih besar. Eber mungkin tidak memiliki kisah heroik seperti Nuh atau Abraham, namun tanpa dirinya, rantai keturunan yang membawa pada lahirnya bangsa-bangsa besar tidak akan lengkap. Ia menjadi pengingat bahwa terkadang peran yang tampak kecil atau sederhana justru sangat penting dalam rencana besar Allah.
Eber bersama dengan para leluhur lainnya menjadi teladan dalam hal ini. Meskipun kisah pribadinya tidak banyak diceritakan, jejaknya tetap abadi dalam narasi besar sejarah umat manusia. Melalui keturunannya, khususnya Peleg, garis keturunan Eber berlanjut hingga ke Abraham, yang kelak menjadi bapak bangsa Israel dan tokoh besar dalam 3 agama samawi, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Inilah sebabnya mengapa Eber seringkali disebut sebagai leluhur bangsa-bangsa. Semitik sebuah warisan yang tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga spiritual dan budaya. Dengan demikian, Eber bukan sekadar menjadi mata rantai dalam silsilah, tetapi juga saksi hidup atas perubahan besar dalam sejarah manusia. Masa hidup yang panjang ini, sebagaimana diceritakan dalam Alkitab, menandakan bahwa Eber mengalami masa-masa penting dalam sejarah awal manusia setelah peristiwa air bah. Dalam beberapa bagian Alkitab, istilah Ibrani digunakan untuk menyebut bangsa Israel, dan akar kata ini merujuk pada Eber. Dengan demikian, Eber bukan hanya nenek moyang dalam arti biologis, tetapi juga simbol identitas dan kebangsaan bagi generasi-generasi berikutnya. Dalam sejarah bangsa Israel, identitas sebagai anak-anak Eber menjadi penanda yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain, sekaligus menegaskan hubungan mereka dengan masa lalu dan janji-janji Allah kepada nenek moyang mereka, termasuk ketika manusia mulai tersebar ke berbagai penjuru bumi dan membentuk berbagai bangsa dengan bahasa dan kebudayaan yang berbeda. Eber menjadi salah satu simpul penting dalam rantai panjang keturunan yang pada akhirnya membawa kepada lahirnya bangsa Israel melalui keturunannya. Eber juga menjadi bagian dari kisah besar mengenai pemeliharaan Allah dan rencananya bagi umat manusia. Melalui catatan yang tertera dalam kitab Kejadian, Eber disebut-sebut sebagai nenek moyang bangsa Ibrani. Istilah Ibrani sendiri diyakini berasal dari nama Eber, sehingga menjadikan dirinya figur sentral dalam sejarah bangsa Israel. Eber adalah putra dari Sela, yang merupakan cucu dari Sem, salah satu dari 3 anak Nuh, yang selamat dari air bah besar yang melanda bumi. Dalam kitab Kejadian pasal 10-11, nama Eber muncul dalam daftar silsilah yang memperlihatkan perjalanan umat manusia pasca air bah. Eber memiliki 2 anak laki-laki, Peleg dan Yoktan. Nama Eber sendiri dalam bahasa Ibrani berarti menyeberang atau melintasi. Tidak hanya itu, nama Eber juga menjadi asal-usul istilah Ibrani. Dalam catatan kitab Kejadian, silsilah Eber menjadi sangat penting, terutama ketika narasi beralih dari kisah-kisah global tentang umat manusia kepada kisah khusus mengenai Abraham dan keturunannya. Selain dalam kitab Kejadian, nama Eber juga muncul dalam kitab 1 Tawarikh, yang kembali menegaskan peranannya dalam garis keturunan yang menuju kepada Abraham. Meskipun demikian, kisah Eber tidak hanya relevan bagi bangsa Israel atau orang-orang yang percaya kepada Alkitab. Warisan Eber juga tampak dalam cara bangsa Israel dan bangsa-bangsa Semitik lainnya memahami dan membangun hubungan dengan Allah. Selain itu, kisah Eber juga mengajarkan tentang pentingnya identitas dan akar sejarah. Dengan demikian, Eber bin Sela adalah pengingat akan pentingnya setiap generasi dalam membangun masa depan, dan tentang bagaimana setiap nama, sekecil apapun, dapat membawa makna besar dalam sejarah manusia. Gambar dalam video tersebut hanya sebagai ilustrasi. Jangan lupa like, comment, subscribe atau follow, dan share video ini.